Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang praktikum proses oleopangan dengan modul coklat, di mana anggota kelompok 3 ada yang pertama Denny Gustrialdi, yang kedua Diva Sila Putri, yang ketiga Raffi Salman, yang keempat Cindy Bruto. Langsung saja, pada praktikum ini memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, mempelajari proses fermentasi pada coklat. Yang kedua, mempelajari proses pembuatan coklat batang. Yang ketiga, mengetahui metode analisa kualitas pada coklat batang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kakao termasuk tanaman perkebunan berumur tahunan. Tanaman ini dapat berproduksi pada umur 3-4 tahun. Tanaman kakao menghasilkan biji yang selanjutnya bisa diproses menjadi bubuk coklat. Kakao dapat dipergunakan untuk bahan pembuatan minuman, campuran gula-gula, dan lainnya. Salah satu produk industri pengolahan biji kakao yang paling populer adalah coklat. Coklat mempunyai kandungan yang banyak, mulai dari lemak 31%, karbohidrat 14%, dan protein 9%. Kandungan lemak pada coklat sangat tinggi. Kakao dapat dibuat dengan bahan kakao butter atau mentega kokoa. Selanjutnya, proses pengolahan coklat terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama, fermentasi bertujuan untuk mengembangkan citra rasa khas coklat melalui aktivitas mikroba. Yang kedua, pengeringan, mengurangi kadar air biji kakao untuk mencegah pertumbuhan jamur. Yang ketiga, pemanggangan dilakukan pada suhu 110-140 Celcius untuk mengembangkan aroma dan mengurangi senyawa pahit. Yang keempat, penggilingan, menghasilkan massa kakao yang kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi coklat batangan atau bubuk kakao. pada praktikum kali ini alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama alatnya toples plastik untuk wadah fermentasi, yang kedua serbet untuk tertutup selama fermentasi, yang ketiga wadah plastik untuk menjemur, ketiga blender untuk menghaluskan biji kakao, keempat wadah stainless steel untuk oven, 5 oven listrik untuk mengeringkan biji kakao, 6 timbangan berfungsi untuk menimbang bahan, 7 kompor berfungsi untuk pemanas, 8 termometer untuk mengukur suhu, 9 kuali stainless steel untuk penyaringan coklat, 10 cetakan coklat silikon untuk mencetak coklat, 11 stainless steel untuk mengaduk. Bahan yang digunakan, pertama 60 gram coklat dari cocoa bean yang telah di grinding, 2 30 gram butter cocoa, 3 30 gram gula halus, 4 1 botol soya lecithin. Pada praktikum pembuatan coklat didapatkan semua kerja. Yang pertama itu biji kakao, di mana biji kakao terlebih dahulu dijemur hingga kering. Setelah itu dilakukan fermentasi selama 1 minggu, dan setelah dilakukan fermentasi dilakukan penyaringan pada suhu 40 derajat Celcius. Setelah dilakukan penyaringan, lalu dilakukan pengupasan kulit ari pada biji coklat, dan setelah itu penambahan formula coklat, yaitu dengan gula rendah kalori, lemak kakao, lecithin, vanili, dan garam. Setelah itu dilakukan connecting atau di blender secara halus, dan setelah itu dilakukan pencetakan, lalu terjadilah coklat, dan setelah itu dilakukan pengemasan. Didapatkan hasil uji aksesoris pada pembuatan coklat. Yang pertama itu pada penampilan, yang dimana warnanya kilap kecerahan. Pada penilaian, warnanya coklat, kilap cukup mengkilat, kecerahan tidak pucat. Pada segi aroma kakao, vanila, susu, atau tengik, yang mana beraroma kakao yang tidak tengik. Pada segi tekstur, coklat terasa halus, kasar, berminyak, dan berpasir. Pada penilaiannya itu sudah halus sebagian dan masih sedikit berpasir. Dari segi rasa, susu, vanila, atau rempah, dan rasa coklat dan manis. Aftertaste, pada terasa tengik atau pahit berlebihan, tidak ada rasa pahit yang berlebihan. Pada hasil uji kuantitatif itu yang mana coklat
pada Barix 27,8% dan konsentrasi pada 28,37%. Langsung saja masuk ke pembahasan dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Yang A, uji sensori terhadap coklat yang telah dibuat. Coklat yang dihasilkan memiliki penampilan yang normal dan warna yang gelap dan menarik karena penambahan cocoa powder yang juga memperkuat cita rasa kakao. Aroma khas kakao tidak tengik, menandakan cocoa butter yang ditambahkan dalam kondisi baik. Cocoa butter yang ditambahkan untuk memberikan kilap, tekstur, dan sifat leleh menurut Hasibuan et al. Tahun 2020. Karena lemak dalam cocoa butter sulit keluar. Penambahan monodigliserida membantu menyebabkan lemak kakao secara merata dan menghasilkan tekstur yang lebih halus, menurut Hasibuan dan Kurniawan tahun 2022. Sedangkan penambahan soya lecithin berfungsi sebagai pengemulsi agar lemak dan gula bercampur dengan baik. Beberapa bagian coklat masih ada yang berpasir dikarenakan proses quenching yang tidak maksimal, yaitu hanya selama 6 jam, baiknya adalah 20 jam. Saat praktikum tidak sempat dilakukan tempering karena tidak adanya alat. Tujuan dari tempering itu agar kristal coklat yang terbentuk bagus dan saat masuk mulut langsung meleleh, merujuk dari Indarti dan kawan-kawan tahun 2013. Untuk kadar gula terlebih dahulu diuji dari standar gula untuk mendapatkan rumus persamaan sehingga dapat diketahui konsentrasi gula pada coklat. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan 0,98X ditambah 5 kali 10 pangkat min 15 dan nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya adalah 0,9992. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi berpengaruh nyata terhadap Brix dan persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi gula pada coklat. Dari persamaan tersebut dihitunglah kadar gula pada coklat. Didapatkan hasil kadar gulanya adalah 28,37%. Kadar gula ini tergolong cukup manis. Jumlah gula yang ditambahkan adalah 250 gram dalam proses pembuatan. Coklat dengan kadar gula yang terlalu tinggi lebih manis, tetapi bisa mengurangi intensitas rasa kakao yang ada pada coklat. Pada proses pembuatannya, jumlah kakao yang ditambahkan adalah 500 gram. Dari segi rasa, seimbang antara rasa manis dan pahit coklat batang yang dibuat. Pada praktikum coklat ini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, fermentasi biji coklat selama 5 hari bertujuan untuk meningkatkan kualitas rasa, aroma, dan warna dengan mengurangi rasa pahit dan sifat coklat. 2. Proses pembuatan coklat batang mencakup fermentasi, pengeringan, pemanggangan, penggilingan, quenching, dan tempering. 3. Kualitas coklat batang dapat melakukan uji organoleptik dengan hasil coklat mengkilap, tekstur cukup halus, sedikit berpasir, manis, tidak tengik, dan rasa pahit yang masih wajar. Kadar gula coklat adalah 28,37%. Berikut adalah referensi yang kami jadikan acuan dalam praktikum pembuatan coklat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.